오늘도 팬티다. Oke, balik lagi bersama gua Imam Hidayat di channel Imam Spasi HD. Tentunya channel yang akan selalu membahas film-film Asia terbaik, yang akan menampilkan cewek-cewek seksongmon bahenol seperti gitar Spanyol. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Good Sister. Film ini mengisahkan sepasang suami istri yang baru saja menikah, namun mereka mendapatkan masalah yang begitu berat, di mana masalah ini akan mengancam rumah tangga mereka, coy. Apa masalah dari pasangan suami istri ini? Sebelum kita ke alur ceritanya, gua ingetin buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru menarik dari channel ini, coy. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones tanpa pasangan, kita langsung saja ke alur ceritanya. Wedian sangar. Film diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Sang suami bernama Wong Seo dan sang istri bernama Hajo. Terlihat pula adik dari Hajo yang bernama Hayong. Hayong juga merasa senang karena sang kakak telah mendapatkan pangeran untuk menemaninya sepanjang waktu. Hayong sendiri mempunyai klinik terapi, di mana dirinya menggunakan cara hipnotis untuk mengobati pasiennya. Tentu saja yang datang pasiennya itu laki-laki semua, coy. Ya tahu sendirilah kecantikan dari Hayong dan bodinya itu seperti body dari gitar Spanyol. Dan terapinya itu unik sekali, coy. Yaitu terapi untuk membangunkan rudal para pasiennya itu. Ya sekelas mengobati pasien yang ejakulasi dini, coy. Hayong juga merangkap menjadi model dewasa. Namun di dunia model ia kerap mengalami pelecehan. Beda cerita ketika Hayong berada di rumah. Dirinya adalah wanita yang manja di mata kakak dan suami kakaknya. 왜 이제 왔어요, 오빠? Malam harinya mereka bertiga pun bersantai sambil minum segelas botol anggur. Disitulah rasa cemburu Hayong kepada kakaknya pun muncul, di mana dirinya merasa iri karena sang kakak yang mempunyai muka pas-pasan dan bodi yang tepos, ia bisa mendapatkan suami yang tulus mencintainya. Ya walaupun mukanya itu standar, coy. Ya bisa dibilang kalau anak muda Korea itu dia masih di bawah rata-rata sekali lah. Masih gantengan gua, coy. Tetapi Hayong yang mempunyai muka cantik, bodi mantap, bahenol seperti gitar Spanyol, dirinya masih Jones alias jomblongenes. Hayong yang sudah kebanyakan minum, dia pun teler di bangkuan kakaknya. Wong Seo yang kasihan melihatnya, ia pun mengangkat Hayong ke kamarnya. Awalnya sih Hayong tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Walaupun dirinya menggendong wanita cantik yang mempunyai bodi bahenol, lebih montok dibanding istrinya sendiri. Tetapi ketika itu Wong Seo tidak sengaja melihat dalaman dari Hayong. Hal itu tentu membuat rudal kebanggaan dirinya pun menjadi aktif. Tetapi dirinya hanya bisa menelan ludah karena sang istri memanggilnya. Akhirnya Wong Seo pun menonaktifkan rudalnya dengan sang istri. Keesokan harinya terlihat Hayong yang sudah berada di kantor. Namun sifat dari Hayong sangat berbeda ketika dirinya sedang berada di rumah. Terlihat dirinya yang begitu dewasa kala sedang berbincang dengan pasiennya. Tiba-tiba kakaknya pun datang ke kantornya. Tentu hal itu membuat Hayong menjadi kaget. Ternyata kakaknya ingin membicarakan masalah dari suaminya, yaitu Wong Seo. Wong Seo mempunyai kendala ketika berada di ranjang, di mana dirinya mempunyai penyakit ejakulasi dini. Ya alias beginilah, burungnya itu cepat muncrat, cuy. Ada yang seperti itu? Silahkan hubungi di nomor di bawah ini.
Ketika sudah pulang ke rumah, Hayong pun langsung menerapi Wong Seo. Awalnya Wong Seo pun agak sedikit ragu, dan benar saja ketika sudah dihipnotis, Wong Seo pun menceritakan bahwa tadi malam ketika dirinya mencangkul apem anget milik istrinya, dirinya malah membayangkan kemolekan bodi gitar Spanyol milik Hayong. Tentu hal itu membuat Hayong terkejut. Hayong pun lalu berkata, tidak apa-apa kalau Wong Seo membayangkan bodi dari dirinya. Yang penting tetap setia kepada kakaknya. Adik yang sangat bijak sekali. Karena Hayong sangat menyayangi kakaknya itu. Tetapi terapi itu tidak berjalan dengan baik. Rumah tangga mereka berdua yang baru seumur jagung kembali diterpa masalah, di mana sekarang Wong Seo tidak mau mencangkul apem anget milik Hajo. Wong Seo yang selalu kepikiran dengan bodi gitar Spanyol milik Hayong, dirinya pun merasa risau, gelisah, galau, merana. Ditambah keadaan rumah tangga yang sedang acak-acakan, ia pun menenangkan dirinya dengan cara mabok di warung Bayem. Sepulang dari warung Bayem, Wong Seo pun bertemu dengan Hayong. Nampaknya mereka berdua pun merencanakan sesuatu di dalam mobil. 그렇지 않으면 언니 눈 감고 동생을 상상하며 섹스한. Keesokan harinya terlihat Wong Seo yang izin pulang lebih awal kepada bosnya dengan alasan ada masalah keluarga. Tidak disangka, tidak diduga, diam-diam ternyata Wong Seo pergi dengan Hayong tanpa sepengetahuan kakaknya. Dan prasangka buruk gua pun benar terjadi, di mana mereka berdua mampir ke sebuah kamar mandi umum. Ya kalian udah bisa kira-kira sendirilah. Sepasang laki-laki dan wanita masuk ke dalam kamar mandi. Itu mau ngapain? Tentunya mau mencangkul apem anget coy. Tidak ada yang lainnya. Masa mau cebokin doang kan gak mungkin. Hajo yang khawatir dengan suaminya karena sudah sore tidak pulang, ia pun menghubungi suaminya, namun tidak ada jawaban. Tragedi di WC umum itu juga membuat mereka berdua kembali ketagihan, di mana ketika Wong Seo ingin kembali di terapi, mereka pun kembali melakukan cangkul-mencangkul. Benih-benih cinta mereka berdua pun kembali tumbuh. Dengan beraninya Wong Seo memberikan cincin kepada Hayong. Mereka berdua juga dengan brutalnya kembali melakukan percangkul-cangkulan di luar ruangan. Wong Seo yang hatinya sudah cinta kepada Hayong, dirinya pun gelisah ketika sedang tidur bersama dengan istrinya. Dan lagi-lagi Wong Seo pun kembali memilih untuk mencangkul apem milik adiknya itu di dalam kamar mandi. Dan ternyata Hajo tahu atas kelakuan dari suami dan adiknya tersebut. Tetapi dirinya memilih untuk diam 1000 bahasa dan meratapi nasib rumah tangganya yang berada di ujung tanduk. Dan pada akhirnya Hajo pun lebih memilih meninggalkan dan mengikhlaskan adik beserta suaminya untuk hidup bahagia bersama. Dirinya juga meninggalkan surat dalam bahasa Korea. Ya maaf nih buat penonton semuanya, gua kagak tahu bahasa Korea coy. Yang jelas dirinya juga meninggalkan sebuah foto masa kecil mereka berdua, yaitu Hajo dan Hayong. Foto itu membuat Hayong kembali teringat dengan masa kecilnya, di mana Hajo kakaknya selalu melindunginya. Hal itu membuat Hayong menangis sedih, gelisah, galau, merana. Akhirnya Hayong membuat rencana untuk menyatukan kembali kakaknya dan Wong Seo. Di mana ketika itu Wong Seo disuruh memakai topeng untuk mendatangi sebuah pesta. Begitu pula Hajo yang berada di pesta itu. Wong Seo pun sudah tahu bahwa itu adalah Hajo. Mereka pun kemudian mencari tempat yang tenang untuk melakukan cangkul-mencangkul. Nikmatnya mantap kali. Ketika sudah di dalam ruangan, Wong Seo pun meminta maaf kepada Hajo, di mana dirinya sudah hilaf dengan berselingkuh dengan adiknya. Apakah Hajo akan memaafkan suaminya? Flashback pun dimulai.
Di mana kala itu Hayong mencari keberadaan kakaknya dan membujuknya untuk kembali rujuk dengan suaminya. Setelah dirayu, Hajo pun akhirnya mau untuk mendatangi pesta itu dan mereka pun pergi ke sebuah toko baju untuk membeli baju yang seksong. Dan benar saja dugaan kalian dan gua coy. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat mereka bertiga yang sedang makan bersama. Dan lebih bahagianya lagi, Hajo sudah mengandung anak dari Wong Seo. Akhirnya mereka bertiga pun bahagia bersama dengan melupakan masalah yang telah terjadi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mencengangkan sekali coy. Karena biasanya perselingkuhan itu diakhiri dengan perceraian. Namun tidak dengan si Hajo dan Wong Seo. Mereka malah kembali rujuk setelah diterpa masalah yang sangat besar. Dan mereka malah mendapatkan sebuah karunia dengan mengandung anak. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah setia, kejujuran itu sangatlah penting di dalam sebuah hubungan. Memperbaiki hubungan yang telah ada itu akan lebih baik dan akan lebih jauh indah dibanding kita membuat hubungan yang baru. Dan saran gue buat para buaya-buaya di luar sana, setialah dengan pasangan kalian sebelum kalian menyesal setelah kehilangan. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye.